Muhammad Siri akan berwawancara. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak mengajar sejarah? Saya mengajar sejarah itu dari tahun 2014 sampai sekarang sudah 2 tahunan saya pegang itu. Di sejarah itu kan ada 2, jadi ada sejarah umum dan sejarah tindakan. Dalam waktu 6 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar ya Pak ya. Hambatan-hambatan apa saja yang Bapak alami dalam? Untuk hambatan sebetulnya yang menjadi kendala utama kami di praktek. Kalau secara teoritis kami banyak mencari literatur ataupun yang sudah buku-buku yang sudah kami miliki, terus kemudian ditambah dengan literatur lain. Cuman kita untuk praktek dalam arti kita datang ke tempat-tempat yang memang memiliki sejarah. Itu jarang kita lakukan, tapi pernah kita lakukan. Hanya ya ke sejarah tentang kerajaan Sumenep, kemudian Pamekasan. Sementara untuk melakukan meninjau untuk mengkaji lebih mendalam di tempat-tempat yang bersejarah itu kita jarang. Karena pertama di sini keterbatasan dari dananya, selain dana juga keterbatasan dengan pesantren. Jadi kalau di pesantren itu tidak semerta-merta mudah untuk dibawa keluar, harus prosesnya. Selain kepala sekolah, ada ketua yayasan. Kalau dua-duanya ini menyetujui, kita itu yang menjadi faktor kendala. Dan kendala lainnya ya sepertinya tidak terlalu banyak sih kalau di bidang pembelajarannya, teoritisnya kita sudah sesuai dengan yang ada di kurikulum. Cuma itu prakteknya tadi untuk melihat langsung. Sementara kita kan pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran saintifik. Kemudian metode mengajar di kelas itu seperti apa? Karena kita menggunakan metode pembelajaran saintifik, jadi kita lebih mengutamakan bukan kita sebagai narasumber utama, tetapi peserta didik. Misalnya kita berikan materi hari ini, dan materi yang hari ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan membahas tentang ini. Nanti mereka yang mencoba melakukan penalaran sendiri, mendiskusikan dengan teman-temannya, kemudian menyimpulkan itu, sehingga kita tidak keluar dari konteks saintifik. Nah, kalau misalnya yang dibutuhkan adalah benda-benda yang berkaitan dengan benda-benda sejarah, ada sesuai yang bawa untuk karena kenapa? Agar mereka itu tahu seperti apa bentuknya, seperti apa seperti apa yang sebenarnya terjadi dan apa buku sejarahnya apa. Tapi kadang-kadang banyak siswa saya itu yang bawanya hanya foto. Ya, yang penting seperti ini. Betul. Iya. Dulu kalau pakai sistem ceramah, sistem informasi kita tunggal, itu tidak efektif. Sekarang malah justru lebih efektif begitu. Ada mereka mencari sendiri, kita tinggal seperti kalau yang kurang kita tambah. Justru kelebihannya kadang guru itu tahu informasi didukung dengan teknologi. Cara menanamkan sikap itu pada Pertama kita akan ada rutin ya, seperti upacara rutin kita pegang begitu, kita tanamkan jiwa patriotisme cinta tanah air dan masyarakat. Terus kita memperkuat aplikasi seperti apa saya tidak di sekolah paling tidak menjadi siswa yang ramah, menjadi siswa yang peduli terhadap sesama. Terus kemudian kalau penerapan seperti itu sudah dilakukan, insya Allah di luar pun mereka mampu untuk
Kemudian ada rasa cinta terhadap negeri. Tidak kemudian ini lagi kita pada saat 31 September itu kita putarkan mereka tentang pada saat itu ya PKI, perjuangan bangsa, tokoh-tokoh itu. Justru kita pada kegiatan itu tidak ada materi dari kecuali satu hari itu full sampai pulang anak sekolah itu belajar tentang itu. Biar tuh mereka sejarah. Karena kalau mengutip bahasanya Bung Karno kan jangan lupakan sejarah. Karena sejarah akan menjadi pedoman untuk kita. Jadi patriotisme itu kita laksanakan, kita tumbuhkan setiap hari terus kita laksanakan sampai dengan Jadi kreatif Pak, tujuan Bapak belajar sejarah. Pertama saya memang tertarik untuk belajar sejarah. Awalnya saya menganggap bahwa sejarah itu sepertinya tidak. Tapi lama-kelamaan saya pelajari sebagai tahun dan semakin kok makin bagus gitu. Jadi saya kalau baca sejarah seakan-akan saya itu ada di dalamnya. Seakan-akan berperan. Saya adalah di sana. Jadi ada sesuatu yang membuat saya sangat tertarik, sehingga termotivasi diri. Tahu bagaimana prosesnya, bagaimana dulu, zaman dulu, zaman sebelum dan sampai sekarang ini. Jadi ada masa lalu bagaimana dan masa sekarang. Jadi terus kita jadikan patokan. Ternyata begini, ternyata. Makanya sering dikatakan kalau bahasa kita zaman dulunya begini. Maka teori tentang belajar sejarah itu saya suka baca itu. Yang saya tahu saya berikan. Apalagi saya suka dengan cerita. Karena saya sendiri juga suka cerita. Jadi sejarah itu kan ceritanya. Jadi lebih bagus. Dan dari itulah kemudian sejarah ini dipelajari sampai hampir saya hafal. Hampir hafal materinya ini di kelas ini hampir hafal. Karena sudah ada 6 tahun gitu, ya. Cuman ditambah dengan disesuaikan dengan perkembangan. Dan tentang pertanyaan tadi mengenai apa yang kita lakukan kemudian ada kendala, bagaimana caranya umpamanya kita mengatasi kendala tadi. Yang jelas kita menggunakan yang namanya media gambar yang kita solusinya seperti itu. Alhamdulillah di sini kan ada 2 proyektor yang memang menjadi fasilitas sekolah. Artinya pada saat pelajaran yang sejarah kita tunjukkan ini gambar, ini bentuknya, ini sehingga siswa itu tahu paling tidak suatu saat nanti mereka ketemu dengan benda itu. Nah, ini pendidikan sejarah. Iya, karena itu audio visual banyak. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.